Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait cara mendapatkan IPK tinggi. Nah, mungkin adik-adik kan bertanya, susah nggak sih dapat IPK tinggi? Apa harus pintar sekali? Atau harus belajar 24 jam? Atau bahkan harus cari muka dulu sama dosen? Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengupas secara detail bagaimana sih cara mendapatkan IPK tinggi. Tentu adik-adik sangat bermimpi ya untuk mendapatkan IPK tinggi. Salah satunya nih saat wisuda adik-adik dipanggil namanya ada orang tua dan dengan gelar cum laude. Pasti bangga banget kan? Penasaran kan bagaimana caranya? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui ya bagaimana sih rentang IPK ya. Ada dari memuaskan hingga summa cum laude ya. Jadi kalau di Indonesia IPK itu tergolong menjadi tiga bagian ya. Yang pertama itu memuaskan, kemudian sangat memuaskan hingga cum laude atau dengan pujian. Nah kalau di luar negeri itu cum laude-nya lagi dibagi menjadi tiga ya. Ada cum laude biasa, ada magna cum laude hingga summa cum laude-nya. Nah apa sih maksudnya dari nama-nama ini memuaskan hingga summa cum laude? Jadi memuaskan itu rentang IPK yang adik-adik peroleh yaitu 2 sampai 2,75. Nah, ini berbeda sekali dengan saat adik-adik masa SMA ya. Kalau masa kuliah itu IPK paling tinggi itu 4. Sementara waktu sekolah dulu, adik-adik bisa mendapatkan nilai hingga 100 ya, nilai sempurna. Jadi kalau pas kuliah itu nilai sempurna itu 4 ya, 4,0. Jadi memuaskan itu rentang nilainya dari 2 hingga 2,75. Itu IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Jadi kumulatif ini adalah gabungan dari semester 1 hingga semester 8 atau pada saat adik-adik dinyatakan lulus dari program studi tersebut. Nah, bagaimana dengan sangat memuaskan? Jadi sangat memuaskan itu rentang nilainya dari 2,76 hingga 3,49 ya. Jadi itu sangat memuaskan. Jadi kalau adik-adik dapat nilai di atas 2,76 hingga 3,49 itu maksudnya sangat memuaskan ya. Nah, kalau cum laude itu rentangnya dari 3,50 hingga 4,00 ya. Ada juga beberapa kampus yang dari 3,51 ya, kadang seperti itu. Jadi 3,5 ke atas ya. Itu yang cum laude. Itu di Indonesia ya. Jadi rentangnya dari 3,50 hingga 4,00 itu disebut dengan cum laude atau dengan pujian ya. Nah, kalau di luar negeri ada tambahannya lagi nih. Jadi cum laude itu ternyata kalau di luar negeri itu 3,51 sampai 3,79 ya. Jadi itu namanya cum laude. Nah, kalau magna cum laude jadi itu rentangnya dari 3,80 sampai 3,99 ya. Magna cum laude itu lulus dengan banyak pujian ya. Jadi kalau yang tadinya cum laude itu lulus dengan pujian, nah magna cum laude itu lulus dengan banyak pujian. Nah, bagaimana dengan summa cum laude? Tentu ini nilai sempurna ya. Summa cum laude itu IPK-nya 4,00 ya. Summa cum laude itu lulus dengan pujian terbanyak ya. Seperti itu. Nah, nanti kira-kira adik-adik mau rentang IPK berapa nih? Jadi kalau bisa kakak sarankan, usahakan IPK-nya cum laude ya. Jadi rentangnya 3,51 hingga 4,00. Kalau bisa nilai 4,00 sangat bagus ya. Karena ini sangat jarang. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar buat kita ajukan pada diri kita, kenapa sih harus IPK 4? Kenapa sih harus IPK tinggi? IPK itu penting nggak sih? Karena banyak yang bilang, nggak usah IPK tinggi-tinggi deh, karena nanti tidak berlaku di dunia kerja. Yang penting ada orang dalam dan seterusnya. Oke, kita coba membahas ya, kenapa sih mahasiswa itu harus dapat IPK yang tinggi ya? Kalau bisa IPK 4, itu luar biasa ya. Oke. Jadi ada beberapa alasan ya, atau ada beberapa keuntungan ketika adik-adik bisa memperoleh nilai IPK yang tinggi atau bahkan sempurna. Yang pertama tentu adalah kapabilitas intelektual ya. Nah, kenapa disebut sebagai kapabilitas intelektual? Karena dengan adik-adik atau mahasiswa mendapatkan IPK tinggi, maka itu menunjukkan atau mencirikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kemampuan dalam menguasai program studi tersebut. Khususnya menguasai setiap mata kuliah yang diampuh atau yang ditempuh saat perkuliahan. Jadi IPK merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur yang valid ya karena ada angkanya
itu menunjukkan kemampuan seseorang menguasai bidang tersebut. Kan nggak mungkin nih IPK-nya 1 dan anak ini juara olimpiade tingkat nasional, kan nggak masuk akal. Nah, kalau IPK-nya tinggi, kemudian juara olimpiade tingkat nasional, kan masuk akal. Karena memang mahasiswa ini menguasai betul setiap mata kuliah yang ditempuh saat kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, adik-adik juga bisa menjadi asisten dosen atau ASDOS. Jadi asisten dosen itu merupakan mahasiswa terpilih yang tentu memiliki kemampuan di atas rata-rata, tentu ditunjang dengan nilai yang tinggi. Biasanya akan diseleksi oleh dosen atau diseleksi oleh asisten dosen yang sudah senior ya. Misalnya asisten dosen yang sudah semester 5 atau 6 itu menyeleksi calon asisten dosen untuk semester 1, 2, dan seterusnya seperti itu. Dan tentu ketika adik-adik menyandang predikat sebagai asisten dosen, penilaian positif terhadap adik-adik pasti diberikan oleh orang-orang atau teman-teman sekitarnya. Karena tidak sangat jarang sekali asisten dosen memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Pasti asisten dosen itu adalah mahasiswa yang spesial, memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menjadi asisten dosen. Seperti itu ya. Kemudian adik-adik juga bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kenapa? Karena dengan adik-adik memiliki IPK tinggi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa adik-adik memiliki kemampuan, tentu pasti adik-adik ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tidak puas ilmunya hanya S1 saja, kalau bisa sampai S2 hingga jenjang doktoral, yaitu pendidikan paling tinggi ya, bahkan nanti ada pasca doktoralnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah berguna saat masuk ke dunia kerja. Tidak sedikit adik-adik coba dilihat pengumuman-pengumuman penerimaan calon karyawan itu mempersyaratkan minimal IPK-nya sekian. Dan tidak sedikit yang misalnya minimal IPK 2,75 misalnya untuk kampus negeri. Atau minimal 3,00 untuk kampus swasta. Misalnya kan sering kita temukan seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa calon karyawan yang akan bekerja pada perusahaan tertentu, tentu perusahaan ini menginginkan calon tersebut memiliki kemampuan lebih. Jadi salah satunya ditujukan dengan IPK tinggi ya. Jadi nanti ketika sudah masuk dan bekerja di perusahaan tersebut, maka dengan bekal kemampuan dengan IPK yang tinggi tadi, tentu nanti akan mampu bekerja dan beradaptasi di lingkungan perusahaan tersebut. Itu salah satu contoh kecilnya saja ya. Dan yang terakhir yaitu peluang meraih beasiswa. Nah, tidak sedikit juga beasiswa yang mempersyaratkan nilai IPK minimal untuk calon penerima beasiswa. Tentu ditunjang dengan kemampuan berbahasa Inggris juga, punya nilai TOEFL sekian dan IELTS dan seterusnya. Ini buat adik-adik yang memiliki mimpi untuk melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, misalnya di S2, S3, dan seterusnya. Nah, jika adik-adik memiliki kemampuan lebih, salah satunya ditunjukkan dengan IPK yang bagus, maka nanti tim reviewer beasiswa akan mempertimbangkan adik-adik ini untuk menerima beasiswa tersebut. Nah, sehingga kemudian kalau dipikir, oh anak ini dapat IPK tinggi nih, nah kira-kira nanti kuliah untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, yang S2, S3-nya bisa survive nggak? Nah, pasti dalam benak tim reviewer itu akan berpikir bahwa, oh anak ini udah IPK tinggi, pasti mampu kuliah di kampus berikutnya, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara dapat IPK yang tinggi? Apa harus belajar 24 jam dulu atau harus pintar seperti Einstein? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya caranya. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus mengenal yang namanya karakter dosen. Sebagai manusia biasa, tentu dosen sama seperti kita, sebagai mahasiswa juga, bahwa dosen itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus adik-adik pahami betul ya. Bagaimana cara memahaminya? Boleh juga ditanya pada seniornya, boleh juga mengamati juga, boleh juga melihat bagaimana penyampaian dosen dan seterusnya. Jadi, ada beberapa dosen yang menekankan keaktifan saat perkuliahan. Nah, untuk dosen seperti ini, maka tentu adik-adik harus aktif saat perkuliahan. Boleh adik-adik bertanya atau bahkan menjawab pertanyaan ketika diberikan pertanyaan oleh dosen tersebut. Nah, tidak sedikit juga dosen yang menekankan kehadiran misalnya. Jadi adik-adik jangan sampai bolos saat kuliahnya. Atau dosen yang berpikiran bahwa penampilan itu nomor satu. Sopan santun itu
merupakan poin penting dalam penilaian. Nah, itu juga harus adik-adik pahami. Jadi jangan sampai kuliahnya tidak mandi misalnya, atau pakai kaos yang tidak sopan, dan seterusnya. Itu yang harus adik-adik pahami. Nah, dengan adik-adik memahami karakter dosen, tentu nanti adik-adik bisa mengetahui hal apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan dosen X misalnya. Tentu nanti akan berbeda cara menghadapi dosen Y dan seterusnya. Apalagi nanti ketika ada deskripsian, ini sangat kelihatan betul bagaimana cara adik-adik menghadapi antara dosen yang satu dengan dosen lainnya sangat berbeda karakternya, sehingga adik-adik harus tetap mengikuti alur pikiran dosen tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu yang tidak kalah penting itu persentase penilaian. Nah, ini biasanya di awal perkuliahan itu dipaparkan oleh dosen bahwa di mata kuliah ini penilaiannya begini, begini, begini ya. Misalnya untuk kehadirannya 10% misalnya kan. Kemudian keaktifannya misalnya 20%, nilai UTS-nya 20% dan seterusnya. Jadi itu harus adik-adik pahami, harus adik-adik tanyakan semisal dosen lupa menyampaikan hal tersebut. Nah, dengan adik-adik mengetahui persentase penilaian, tentu adik-adik akan berusaha maksimal di bagian-bagian yang tentu penilaiannya itu cukup besar mempengaruhi. Nah, ada juga misalnya tipe dosen yang penting nilai UAS dan UTS-nya bagus, ya sudah tinggi nilainya. Nah, itu juga harus adik-adik pahami. Sehingga nanti adik-adik tahu yang di bagian mana nih harus benar-benar diperhatikan supaya nilai adik-adik bisa maksimal seperti itu. Kemudian yang ketiga, maksimalkan IP semester awal. Nah, ini penting adik-adik karena biasanya pengalaman saat perkuliahan IP semester awal itu biasanya gampang kita peroleh. Nah, jangan sampai sesuatu yang mudah ini kita sudah startnya di angka yang tidak maksimal. Misalnya kalau semester awal saja sudah IPK-nya 2, atau di bawah 3, bisa dipastikan IP di semester berikutnya akan susah naiknya. Karena semakin tinggi semester mahasiswa, maka nilai IPK-nya itu akan semakin sulit. Kenapa demikian? Karena biasanya di semester awal itu masih banyak mata kuliah umum ya. Nah, mata kuliah umum inilah yang kemudian bisa menopang nilai adik-adik. Karena biasanya mata kuliah umum ini nilainya cenderung bisa lebih gampang ya, lebih mudah ya dibandingkan nanti mata kuliah inti yang akan adik-adik tempuh nantinya ketika di semester-semester berikutnya seperti itu. Jadi jangan sampai nilai semester awalnya rendah ya, karena awal yang baik itu akan menentukan akhir yang baik pula, tentu dengan proses yang baik ya. Kemudian berikutnya adalah teman kuliah yang positif. Nah, ini juga penting adik-adik. Kita itu bisa dilihat bergantung dengan siapa kita berteman ya. Jadi kalau kita berteman dengan mahasiswa yang cenderung ambisius mengejar IPK-nya, tentu kita akan berpengaruh. Sama kayak orang bilang kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka baunya juga ikut kecium, seperti itu. Jadi penting teman kuliah yang positif itu paling tidak di lingkungan kita itu akan mempengaruhi semangat kita dalam berjuang, terutama dalam menggapai cita-cita, memperoleh nilai yang bagus, kemudian kuliah tepat waktu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masuk kelas tepat waktu. Nah, ini juga penting adik-adik. Jangan sampai ketika dosen sudah masuk di kelas, adik-adik masih di luar ruang kuliah atau ruang kelas. Nah, ada beberapa tipikal dosen yang tentu tidak boleh mahasiswa masuk ketika sang dosen tersebut sudah ada dalam ruang kuliah tersebut. Jadi pastikan jadwal kuliah misalnya jam 9 lewat 10 menit, maka jam 9.00 adik-adik sudah berada di lokasi ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu juga ketika adik-adik masuk kelas tepat waktu, pasti semangatnya akan tinggi dibandingkan dengan mahasiswa beberapa yang ngos-ngosan, harus lari-lari kejar jam dan seterusnya. Itu tidak bagus ya untuk emosional kita seperti itu. Dan pastikan ketika adik-adik masuk ke kelas, carilah tempat duduk yang strategis. Strategis itu seperti apa maksudnya? Jadi dosen itu karena biasanya menjelaskan, kadang kan ada tipikal dosen yang suaranya tidak terlalu bisa didengar dari jarak yang cukup jauh misalnya. Jadi pastikan
adik-adik duduk di bangku yang terdepan supaya fokus juga adik-adik tidak terganggu. Biasanya kalau bangku-bangku yang menengah atau belakang itu biasanya kita juga terganggu dengan aktivitas-aktivitas teman atau bahkan penjelasan dosen tadi kadang kurang jelas. Jadi kalau kita di depan itu bisa jelas, kita bisa menyerap segala sesuatu yang disampaikan oleh dosen dengan baik seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah aktif saat perkuliahan. Ini juga penting adik-adik. Jadi dengan kita aktif, kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap perkuliahan tersebut. Jadi boleh aktif bertanya, kemudian aktif menjawab pertanyaan, dan pastikan pertanyaannya itu berbobot ya, sesuai dengan tema yang sedang dibahas oleh dosen. Karena dosen juga akan bisa menilai apakah anak ini main-main saat bertanya atau memang serius saat pertanyaannya. Dan beberapa dosen sangat senang ketika ada mahasiswa yang sering bertanya ya. Bertanya tentu hal-hal yang belum terlalu dipahami. Nanti biasanya dosen akan melempar ke teman-temannya dan kemudian disimpulkan oleh dosen itu sendiri. Dengan adik-adik aktif saat perkuliahan, maka dosen ini akan menghafal betul muka bahkan nama adik-adik. Oh, anak ini sering aktif saat saya mengajar. Oh, anak ini aktif, antusias, dan seterusnya pada saat perkuliahan. Jadi secara di bawah alam sadar dosen itu pasti mengingat nama adik-adik. Dan ini akan mempengaruhi besar bobot nilai yang diberikan kepada adik-adik. Kan namanya dosen juga manusia kan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah review perkuliahan. Ini juga penting adik-adik. Jadi setiap mata kuliah yang telah dipelajari itu jangan lupa direview kembali. Baik sesaat setelah perkuliahan maupun saat di rumah ya, saat di kos. Atau juga ini dilakukan pada saat sebelum perkuliahan. Apa sih tujuannya? Dengan adik-adik mereview perkuliahan itu akan menambah daya ingat, akan menambah pemahaman adik-adik. Dan biasanya kalau ada hal-hal yang dibingungkan, nah boleh ditanyakan langsung pada saat perkuliahan berikutnya. Nah ini juga penting, adik-adik juga akan terasah otaknya akan terus mengingat materi perkuliahan tersebut. Apalagi kan perkuliahan ini kan banyak sekali ya mata kuliahnya. Jadi dengan kita mereview kembali, kita menulis kembali, merangkum kembali, maka akan mempermudah kita mengingat dan pada saatnya nanti saat UTS dan UAS tidak susah kita untuk mempelajari. Ada beberapa tipikal mahasiswa yang ya sudahlah belajarnya pas UTS aja, ya sudahlah belajarnya pas UAS saja. Itu yang jangan sampai adik-adik terjadi ya, karena itu akan kesulitan sekali ketika ada mahasiswa yang seperti itu karena banyak sekali mata kuliahnya, kemudian banyak sekali materi yang harus dipahami dalam sekejap sistem SKS-nya, sistem kebut semalam itu, maka pada saat UAS atau UTS-nya, biasanya kita akan susah mengingatnya karena saking banyaknya seperti itu. Jadi jangan hindari yang hal-hal seperti itu. Kalau bisa, perkuliahan ini direview setiap setelah pertemuan atau sesaat sebelum pertemuan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah maksimalkan tugas. Nah, ini juga penting adik-adik. Tugas itu menunjukkan keseriusan kita dalam mengikuti perkuliahan ya. Jadi dengan kita maksimalkan tugas, maka dosen itu akan menganggap bahwa kita serius mengikuti perkuliahan. Ada beberapa tipikal mahasiswa yang sudahlah yang penting ngumpulin, ya sudahlah yang penting ada, nyontek aja di teman, yang penting ada dan seterusnya. Itu tidak baik ya adik-adik. Dengan kita memaksimalkan tugas, itu kita secara tidak langsung akan memahami betul mata kuliah tersebut. Nah, karena kita benar-benar prepare, benar-benar mengerjakan dengan setulus hati, benar-benar ingin sempurna ya tugas ini walaupun nanti penilaiannya berdasarkan penilaian dosen ya. Oke, berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah jaga hubungan baik dengan dosen. Nah, dosen juga manusia, tentu sama seperti kita. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan dosen karena dengan kita menjaga hubungan baik dengan dosen, maka penilaian dosen terhadap kita akan positif. Jadi jangan sampai misalnya kita merasa diri pintar, merasa diri lebih baik dari dosen, kita memberikan pertanyaan, mengkritik, bahkan memberikan pernyataan yang tidak pantas kepada dosen. Ini juga kita harus hindari. Bagaimanapun juga, walaupun kemampuan kita lebih pintar daripada dosen, tentu kita harus menghargai keilmuan dosen. Karena dosen ini sudah melalui perkuliahan, bahkan di jenjang magister hingga doktoral ya, dibandingkan kita yang baru masuk atau menginjak dunia kampus. Jadi dihargailah gurunya atau dosennya, karena dengan kita hargai, maka secara otomatis ilmu yang diberikan oleh dosen tersebut akan berkah buat kita juga. Seperti itu ya. Nah, itulah beberapa tips dan trik untuk mendapatkan IPK tinggi. Kakak berharap semoga video ini bermanfaat dan jaga terus tetap semangat, jangan letih, jangan lemas
masih panjang perjuangannya adik-adik ke depan. Kakak berharap adik-adik menjadi mahasiswa yang terus berprestasi dan kedepannya menjadi mahasiswa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.